Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fitri Aulia akan menjelaskan mengenai cara membuat flowchart dengan Draw.io serta mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, dalam membuat suatu program perlu diketahui hal yang perlu dipersiapkan, yaitu pertama kita harus membuat algoritmanya dalam bentuk bahasa sederhana atau bahasa manusia. Baru dari algoritma sederhana tersebut kita implementasikan pada flowchart dan di akhir kita membuat programnya dengan bahasa pemrograman. Nah, karena pada soal yang telah diberikan ini saya telah diinstruksikan berupa algoritma sederhananya. Jadi tugas saya hanya membuat flowchart atau bagian alir dan nantinya akan membuat program yang merupakan implementasi dari algoritma sederhana yang telah diinstruksikan. Untuk membuat flowchart atau bagian alirnya itu dibuat di website dengan nama Draw.io. Jadi dibuatnya itu di Draw.io. Berikut tampilannya. Jadi ketika kita buka websitenya, kita tuh harus daftar. Karena saya sudah daftar. Jadi tampilnya seperti ini. Klik buat diagram baru. Diagram kosong. Bebaslah kita mau namanya apa. Ini adalah tampilan dari user interface Draw.io. Untuk memulai program, kita membutuhkan simbol dengan nama Terminator. Simbol Terminator ini digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir satu program. Selanjutnya, program akan menampilkan tampilan menu, sehingga kita membutuhkan simbol proses. Proses ini untuk menampilkan menu login. Proses ini digunakan ketika menunjukkan proses. Selanjutnya, pengguna akan diminta inputan opsi loginnya. Jadi dari login, pengguna akan diminta untuk menentukan pilihan. Jika kita membutuhkan simbol data. Simbol data ini digunakan untuk menunjukkan input dan output. Pilihan login. Selanjutnya, pengguna akan dihadapkan dengan suatu kondisi. Jadi jika ia memilih pertama akan login sebagai admin, jika memilih opsi yang kedua akan login sebagai kasir, dan jika memilih yang ketiga akan login jika memilih opsi yang ketiga maka akan logout. Jadi kita membutuhkan simbol dengan nama decision untuk menentukan kondisi. If pilihan login, pilihan login 3 kemungkinan. Itu akan login sebagai admin, kita taruh di bawah. Akan login sebagai kasir. Dan pada kemungkinan yang ketiga, nantinya akan program. Selanjutnya, jika memilih opsi yang pertama, maka akan menampilkan menu maaf saya ralat. Jika memilih opsi yang pertama, maka akan menampilkan menu admin. Dan jika memilih opsi yang kedua, maka akan menampilkan menu kasir. Selanjutnya, pengguna akan dimintai inputan dari opsi pilihan menu admin dan juga menu kasir. Pilihan admin dan satunya lagi input pilihan kasir. Nah, setelah menginputkan nih, kita akan pengguna akan dihadapkan dengan kondisi. Kita membutuhkan decision nih. If pilihan admin juga pilihan kasir.
Message-nya agak dilebarin. Nah, if pilihan admin dan if pilihan kasir. Selanjutnya, program akan menampilkan yang namanya proses. Jadi, apa yang dipilih oleh pengguna, misal ia memilih opsi dari 1 sampai 4, maka akan menampilkan yang namanya proses pada admin. Kan menu admin itu ada 5. Jika ia memilih 1 sampai 4, maka akan menampilkan proses yang ada pada menu admin. Entah produk, sampai menampilkan 1 sampai 4 akan menampilkan proses admin. Sedangkan jika memilih opsi 5 nih, maka akan kembali ke tampilan admin. Dan begitupun dengan yang kasir. Kan yang kasir itu menunya ada 3. Jadi, kasir opsi 1 sampai 2, maka akan menampilkan proses di kasir. Kasir itu cuma punya 2 hak akses, melihat transaksi penjualan sama cek. Opsi yang ketiga, jika kasir itu memilih, kalau kasir dan memilih opsi yang ketiga, maka akan menampilkan menu kasir. Kembali lagi ke tampilan menu kasir. Nah, ketika menampilkan nih, pengguna yang nantinya juga akan dimintai inputan. Lagi. Kita share lagi. Input proses. Kan di prosesnya nanti akan diminta inputan, kita memasukkan data barang gitu. Nah, data barangnya berapa? Input 2. Itu masuk di input proses admin. Nah, begitupun di kasir juga sama. Input proses kasir. Jadi diinputkan pada opsi prosesnya. Ketika masuk di proses, mengolah proses, maka akan diminta inputan. Selanjutnya, menampilkan dari apa yang diinputkan. Ketika menginputkan stok barang, maupun dikasih ketika apa yang diinputkan di stok barang juga akan tampil. Menampilkan proses admin. Menampilkan hasil inputan proses. Proses kasir. Nah, ini adalah tampilan yang sudah diberikan konektor line atau garis penghubung. Jadi ketika simbolnya sudah dibuat, baru hubungkan dengan konektor line. Alurnya tuh dari mulai, terus menampilkan login, terus kita pengguna menginputkan pilihan login, dihadapkan dengan kondisi, yakni ketika pengguna menginputkan opsi 1 maka akan login ke menu admin dan menampilkan menu admin,
Dan apabila memilih opsi yang kedua, maka akan menampilkan menu kasir. Dan ketika memilih opsi yang ketiga, maka akan end program. Nah, di menu admin ini, kan tadi ketika memilih opsi yang pertama akan masuk ke menu admin. Setelah menampilkan menunya, maka pengguna selanjutnya akan diminta untuk menginputkan pilihan admin. Nah, setelah menginputkan pilihan admin nih, akan dihadapkan pada kondisi. Jadi, if pilihan admin, jika menginputkan menu 1 sampai 4, maka akan menampilkan akan memproses pilihan admin. Ketika tampilannya sudah, selanjutnya pengguna diminta untuk menentukan proses, entah itu proses penambahan produk dan proses lain. Setelah itu menampilkan prosesnya. Nah, begitupun dengan yang kasir nih. Ketika login sebagai kasir di opsi yang kedua, selanjutnya akan menampilkan menu kasir, lalu meminta pengguna untuk menentukan pilihan kasir, lalu dihadapkan dengan kondisi di mana jika memilih opsi 1 sampai 2 maka akan menampilkan proses kasir. Namun apabila menginputkan opsi yang ketiga maka akan kembali ke menu. Dan apabila di tampilan proses ini pengguna menginputkan pilihan maka selanjutnya akan menampilkan pilihan yang dipilih. Nah, ketika sampai di proses ini, maka akan kembali lagi ke tampilan menu admin dan menu kasir. Nah, sudah tes. Ke belakang. Sudah loh. Gitu. Ketika menampilkan hasil inputan kasir, programnya itu sudah selesai memproses menu dari kasir, lalu akan kembali lagi ke menu tampilan dari kasir. Begitupun dengan yang admin. Nah, seperti ini proyeknya. Kita simpan dan dapat mengekspornya sebagai gambar. Untuk ekstensi itu terserah PNG atau ukurannya itu halaman agar tidak terpotong damai. Untuk membuat programnya, saya menggunakan Visual Studio Code. Pertama, kita buat filenya terlebih dahulu. Saya namakan toko. Jangan lupa ekstensi .py-nya. Start npm dan nama, saya menggunakan komentar. Untuk memulainya, saya akan membuat kelas produk terlebih dahulu. Setelah itu, div init save. Nah,
Kelas produk ini merupakan kelas yang digunakan untuk merepresentasikan objek produk dalam program. Sedangkan div init dan parameter di dalamnya, fungsinya yakni kalau div ini adalah define, initnya ini untuk menginisialisasi objek yang ada di dalamnya. Ini kan di dalamnya parameter. Parameter save ini objek yang akan mengacu pada objek-objek setelahnya. Objek-objek setelahnya yakni merupakan objek yang nantinya akan digunakan ketika dipanggil kelas produknya, yakni nama, harga, dan stok. Jadi, nama, harga, dan stok ini adalah objek dari kelas produk. Selanjutnya, self dot nama dengan nama. Aku copy paste. Self.harga dan self.stock ini merupakan atribut, merupakan pernyataan yang mengatur atribut nama, harga, stok dari objek self yang menjadi nilai yang diberikan saat objek dibuat. Selanjutnya, kita inisialisasi variabel global. Variabel global ini maksudnya variabel yang didefinisikan di luar blok programnya, sehingga variabel ini bukan hanya bisa digunakan di dalam bloknya saja, tetapi dapat digunakan di luar blok, bahkan di semua bagian blok program ketika dipanggil. Laporan Nah, selanjutnya kita definisikan fungsi pada menu admin dan kasir. Nah, kan ada 5 tuh. Menu adminnya itu 5, karena admin itu memiliki semua akses. Sedangkan kasir itu hanya memiliki batasan, hanya memiliki 3 opsi. Pertama, tambah selain ditambah produk, ada daftar. Div daftar produk. Copy paste. Selanjutnya, tambah produk, tambah produk, daftar produk, kelola stok, lihat laporan.
Start laporan penjualan. Dan akhir transaksi. Nah, kita eksekusi satu persatu fungsinya. Ya, dari div tambah produk. Div tambah produk, kita tampilkan teks proses tambah produk. Setelah menampilkan, kita selanjutnya menampilkan inputan. Variabel nama sama dengan input, masukkan nama barang. Enggak boleh ya. Masukkan nama barang. Harga, variabel harga sama dengan tipe data float, input, munculkan teks, masukkan harga barang. Selanjutnya, variabel stok dengan tipe data integer akan inputan, menampilkan, masukkan stok barang. Jadi, variabel nama ini akan menyimpan inputan dari masukan nama barang, sedangkan variabel harga nantinya akan menyimpan nilai inputan yang diinputkan di masukkan harga barang. Sedangkan yang ini, masukkan stok barang, jadi stok barang yang diinputkan akan disimpan di variabel stok dengan tipe data ini. Selanjutnya, produk sama dengan kelas produk. Masukkan parameter dari kelas produk, nama, harga, dan stok. Nah, pada blok kode ini, kita membuat objek produk baru. Di sini, fungsi itu menggunakan kelas produk untuk membuat objek baru dengan atribut atau dengan parameter nama, harga, dan stok, sesuai dengan nilai yang dimasukkan pengguna pada ini. Sesuai nilai yang diinputkan. Objek ini akan mewakili produk yang baru saja ditambahkan. Selanjutnya, menambahkan produk ke daftar produk dengan append. Cara bacanya. Daftar produk. Jadi kita sudah menggunakan yang variabel globalnya ini. Dan daftar produk. Daftar produk.append. Produk. Nah, menambahkan produk ke dalam daftar produk. Nah, objek produk yang baru saja dibuat ini, objek yang ini, ditambahkan ke dalam daftar produk yang merupakan variabel global yang telah didefinisikan di awal tadi. Selanjutnya, munculkan pesan produk berhasil ditambahkan. Pada fungsi daftar produk, pertama kita tampilkan dulu pesan bertujuan untuk menjelaskan kepada pengguna jika ini tuh proses daftar produk gitu. Selanjutnya, nah di daftar produk ini tujuannya untuk menampilkan daftar produk yang telah ditambahkan. Nah, saya akan menggunakan percabangan if else yang dimana if else-nya itu akan mengecek apakah produknya itu sudah ditambahkan apa masih kosong. Jadi if not daftar produk akan menampilkan tidak ada yang ditambahkan. Nah, if not daftar produk adalah daftar produknya itu kosong. Jadi, jika daftar produknya kosong, maka akan menampilkan pesan tidak ada barang yang ditambahkan. Maka fungsi akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya, yakni else. Else for produk in
daftar produk akan menampilkan pesan string terlebih dahulu, nama, produk nama, produk harga, produk dot stock. Nah, jika barangnya itu tidak kosong, maka akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya, yakni else, di mana tiap objek produk dalam daftar produk, setiap kali melakukan iterasi, fungsi akan mencetak informasi produk seperti nama, yakni produk.nama, harga, produk.harga, dan stok, produk.stok. Informasi ini akan ditampilkan dalam format f-string, yang dimana kegunaan dari f-string ini untuk menginisialisasi produk.nama, produk.harga, dan produk.stok. Sehingga ketika pesan ini ditampilkan, nama menampilkan nama produknya, semisal kacang, koma, harga dari barang tersebut, misal 1.000, koma, dan stok dari barang tersebut. Yang dimana ini akan tampil ketika barangnya itu tidak kosong. Jadi ketika telah menambahkan produk di menu tambah produk, maka ini akan muncul, pesan ini akan muncul. Namun hal ini tidak akan muncul jika barangnya itu kosong. Selanjutnya, pada fungsi kelola stok. Pada fungsi kelola stok, pertama kita tampilkan pesan. Nah, buat variabel nama produk sama dengan inputan. Jadi meminta pengguna untuk menginputkan barang yang ingin dikelola. Atau diubah. Nah, inputan dari pengguna ini selanjutnya akan dicari. Mana dari produk ini. Dalam daftar produk, jika menemukan nama yang sesuai, if produk nama operator logika n nama underscore produk, maka akan memunculkan pesan stok saat ini format f-string, menampilkan pesan stok saat ini dari nilai yang tersimpan di produk.stok. Nilai yang diinputkan disimpan di produk.stok akan ditampilkan di pesan. Jadi pengguna tuh tahu barang yang dicari itu apa dan stoknya tuh berapa. Nah, jika ingin mengelola nih, maka stok baru sama dengan variabel stok baru kan dengan tipe data integer, input, masukkan stok baru. Nah, masukkan stok baru ini akan disimpan di variabel stok baru. Selanjutnya, produk.stok sama dengan stok baru. Di nilai yang tersimpan di variabel stok baru akan tersimpan pula pada produk.stok. Selanjutnya, akan menampilkan pesan produk berhasil diperbarui.
operator. Nah, apabila produk yang dicari itu tidak ada, maka nanti akan mencetak pesan produk tidak ditemukan. Pada fungsi lihat laporan akan memunculkan pesan laporan penjualan. Melihat laporan. Nah, untuk mengecek nih apakah ada tidak laporan penjualnya. Nah, kita menggunakan if laporan. Nah, jika tidak ada laporan penjualan atau laporan penjualannya itu kosong, maka akan menampilkan pesan belum ada laporan penjualan. Nah, sebaliknya nih, kalau ada laporan penjualnya, maka akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Ini kodenya sama dengan yang daftar produk. Yang ini. Penjelasannya pertama. Di iterasi selanjutnya ini, jika laporannya itu tidak kosong, fungsinya itu akan melakukan iterasi pada setiap elemen laporan yang ada dalam laporan penjualan. Jadi, for laporan in laporan penjualan lalu akan menampilkan pesan dengan format terstruktur menggunakan string produk inputannya tersimpan di laporan dengan nama koma lalu total penjualan. Jadi itu nama produknya. Produknya diinputkan transaksi lalu akan muncul pada pesan nama produknya apa dengan total penjualan. Lihat laporan ini akan dapat dilihat jika pengguna telah melakukan proses transaksi. Fungsi transaksi bertujuan untuk memproses transaksi yang ada pada menu kasir. Kita tampilkan pesan transaksi. Lalu meminta pengguna untuk menginputkan nama produk serta jumlahnya. Kita simpan pada variabel bukan nama produk. Selanjutnya, meminta pengguna untuk menginputkan jumlah pesanan yang akan disimpan pada variabel jumlah dengan tipe data integer. Jumlah produk. Nah, selanjutnya fungsi akan melakukan iterasi untuk mencari produk yang dipilih. Nah, kita gunakan for produk in daftar produk Nah, jika nama produknya sama dengan nama produk, nah, jika nama produk yang diinputkan oleh pengguna itu ada pada produk.nama, maka akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu if produk.stock
mungkin kurang dari atau sama. Nah, total sama dengan produk dot harga. Dikalikan dengan jumlah, lalu laporan. Lalu laporan penjualan dot append nama produk dot nama. Total sama dengan nilai yang ada pada total, maka akan menampilkan dengan format string transaksi berhasil dengan total harga. Fungsi return untuk mengembalikan nilai yang ada pada statement dari pernyataan ini. Lalu lanjut ke and else. Lalu akan memunculkan pesan stok tidak mencukupi. Jadi jika tidak valid, maka akan mengikuti iterasi selanjutnya. Sedangkan di for, jika pada perubahan for produk itu tidak ada, produk yang diinputkan itu tidak ada dalam daftar produk, serta nama produk yang diinputkan itu tidak ada pula pada produk nama, maka akan menampilkan atau mencetak pesan produk tidak valid atau tidak benar. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi utama, yakni fungsi dengan nama. Jadi fungsi utamanya saya beri nama mulai. Lalu ke fungsi tampilan login untuk menampilkan menu loginnya nanti. Print untuk menampilkan kalimat pembuka. Nah, saya pakai tag n. Tag n ini text n. Maaf, saya menggunakan text n. Fungsi text n di sini untuk memberikan spasi antar baris. Di sistem toko. Selamat datang di sistem toko. Print. Opsi pertama, login sebagai admin.
Lalu opsi yang kedua, login sebagai kasir. Dan pada opsi yang ketiga, logout. Sehingga pengguna nantinya akan diminta untuk menginputkan pilihan login. Akan disimpan pada variabel pilihan login. Akan mengembalikan nilai ke variabel pilihan login. Ini adalah fungsi dari tampilan loginnya. Selanjutnya, kita beralih ke fungsi menu admin. Pada fungsi menu admin, saya menggunakan while loop, yakni while true dengan penggunaan while true, di mana perulangan ini nantinya tidak akan berhenti jika yang diinputkan itu masih true. Kecuali pengguna menginputkan pilihan yang salah, maka akan memberikan pesan tidak valid di akhir. Serta jika menginputkan opsi logout, maka akan keluar dari menu admin dan akan kembali ke tampilan login. Menu admin terdapat 5 opsi. Opsi pertama, tambah produk. Kita copy paste. Opsi yang kedua, lihat daftar produk. Opsi yang ketiga, kelola produk. Terus opsi yang keempat, lihat laporan penjualan. Nah, tampilannya selanjutnya pengguna akan diminta untuk menginputkan pilihan admin. Pilihan admin yang akan disimpan pada variabel pilihan admin. Nah, untuk melihatlah atau memberikan pernyataan dari ke-5 opsi, kurang laporan penjualan, dari ke-5 opsi ini. Nah, ketika pengguna menginputkan satu, misalnya, itu akan masuk ke proses tambah produk. Sehingga kita membutuhkan pernyataan if, else, if. Ini if pilihan admin menggunakan operator logika AND dengan opsi 1, maka akan memanggil fungsi yang tambah produk. Tambah produk, daftar produk, kelola stok,
Jadi elif ini adalah singkatan dari else if. Opsi yang keempat, laporan penjualan. Set laporan. Baru opsi yang kelima, karena opsi yang kelima itu lockout, jadi tak usah, karena opsi yang kelima itu lockout, sehingga tidak memerlukan pernyataan. Dan berikan break penanda program berhenti dan akan melanjutkan ke iterasi yang selanjutnya, yakni else. Else ini apabila inputan yang diinputkan oleh pengguna di luar dari rentan 1 sampai 5. Jika di luar rentan 1 sampai 5, maka akan memunculkan pesan tidak valid. Ulangi lagi. Sama halnya dengan menu kasir, juga memiliki kode yang sama. Hanya saja yang membedakan itu dari opsi pilihan menunya. Karena yang kasir itu ada 3 opsi. Sedangkan tadi yang aku itu 5. Kita ubah. Kasir. Opsi transaksi. Dan melihat daftar produk. Dan dalam pilihan kasir, if pilihan kasir dengan 1, melihat daftar produk, melakukan transaksi. Melakukan transaksi. Elif, opsi kedua, melihat daftar produk. Melihat daftar produk. Fungsi transaksi. If pilihan kasir yang ketiga, lockout, jadi nah, dikarenakan menu tampilan login, menu admin, dan menu kasir telah selesai, sekarang tinggal memanggil ketiga fungsi tersebut dengan while true, pilih login sama dengan tampilan login, ini memanggil fungsi yang tampilan login. Jika pilihan login sama dengan opsi 1, jadi pengguna memasukkan opsi pertama, maka akan menampilkan menu admin. Sudah dipanggillah fungsi adminnya. Begitupun dengan opsi yang kedua.
if pilihan loginnya 2, maka akan memanggil menu kasir. Ini pakai elif. Else if pilihan login pilih login opsi ketiga, maka akan logout. Sedangkan jika tidak berada pada rentan 1-3, maka akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Nah, kan sudah dipanggil tuh menu tampilan login, menu admin, dan menu kasirnya. Baru untuk programnya tersebut dapat dijalankan, kita panggil fungsi utamanya. Ini fungsi mulai. If name add main, nama fungsi utama, kita save dan coba jalankan. Line 123. Nah, ini. Oh, kurang titik 2. Mulai juga salah di baris. Jadi barisnya harus benar. Masukkan pilihan login 1, tambah produk, proses tambah produk, masukkan nama barang, telur, harga barang 18.000, stok barang 4. Nah, ketika sudah menambahkan barang, bisa nih lihat opsi yang kedua, lihat daftar produk. Nama telur dengan harga 18.000, nya 4. Nah, logout. Nah, kita coba login sebagai kasir nih. Kasir itu melakukan transaksi. Proses transaksi, masukkan nama produk. Karena tadi baru 1 yang dimasukkan, telur. Jumlah produknya berapa? 2. Nah, transaksi berhasil dengan total harga 36.000. Kan telurnya harganya 18.000. Nah, ini tampilan menu kasir. Kita logout dari kasir dan akan kembali lagi ke tampilan login atau tampilan utama. Kita logout dari tampilan login and system. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.